Shalom anak-anak, apa kabarnya? Miss Frida berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan juga kuat. Nah, kalau kita mau punya badan yang sehat dan kuat, kita harus makan makanan yang bergizi. Supaya kita terjauh dari segala macam-macam penyakit. Nah, jangan lupa juga anak-anak, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberkati kita. Miss Frida mau tanya, siapa yang pernah pergi ke taman? Nah, anak-anak pasti pernah pergi ke taman bersama dengan papa dan mama. Di taman ada banyak pohon-pohon bunga-bunga dan juga biasanya disediakan fasilitas permainan untuk anak-anak. Anak-anak pasti asik bermain bersama dengan teman, bisa berlari-lari, dan bisa bermain apa saja di sana. Nah, di dalam firman Tuhan juga diceritakan bahwa Tuhan Yesus pernah pergi ke taman. Kita akan saksikan bersama-sama cerita firman Tuhan ya. Selamat menyaksikan anak-anak, dan tentu video ini akan memberkati kita. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya.
Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus dan membawanya pergi. Ayat hafalannya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius 26 ayat 41. Hari ini kita belajar bahwa berdoa itu memberikan kita kekuatan. Jadi anak-anak, yuk kita berdoa kepada Tuhan, apalagi dengan situasi yang sekarang ini ya. Tetaplah berdoa. Semangat anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.